Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit rakyat, bertemu lagi dengan channel kita ini, channel yang membahas tentang budidaya kelapa sawit. Semoga channel ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat, utamanya sahabat-sahabat yang baru berencana mau berkebun sawit. Semoga hadirnya channel ini bisa membantu memberikan pencerahan. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, jangan segan-segan untuk subscribe-nya agar bisa mengikuti video-video dari saya selanjutnya. Dan bahasan pada kesempatan ini sahabat, saya akan menyampaikan 4 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli pupuk itu sahabat ya. Jadi sebelum kita membeli pupuk ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah jenis pupuknya sahabat. Jadi jenis pupuk ini ada dibagikan menjadi 2 sesuai dengan sifatnya, yaitu sahabat ya, yaitu ada yang fast release. Jadi sahabat, yang dimaksud dengan fast release itu adalah pupuk yang larut dengan cepat itu sahabat ya. Jadi pupuk yang memiliki unsur garam-garaman itu bisa larut dengan cepat. Jadi seperti contohnya urea, ZA, MOP, KCL seperti itu sahabat ya. Dan karena larutnya cepat ini, maka kita harus tahu kapan saat yang tepat untuk melakukan pemupukan seperti itu sahabat ya. Jadi kalau pupuk yang memiliki unsur senyawa garam ini sahabat, kalau dilakukan pemupukan pada musim penghujan akan lebih cepat untuk hanyut, dan kalau dilakukan pemupukan pada musim kemarau maka akan lebih mudah untuk menguap. Jadi dengan kondisi ini kita akan tahu kapan saat yang tepat untuk melakukan pemupukan. Jadi kalau pupuk fast release ini sahabat, saran saya sebaiknya sahabat ini melakukan pemupukan di saat awal musim penghujan sahabat. Jadi ketika curah hujan itu masih rendah dan tanah sudah lembab, itulah saat yang tepat kita memberikan pupuk fast release ini sahabat. Tujuannya agar lebih mudah terserap oleh tanaman kelapa sawit kita dan tidak banyak terjadi penguapan. Kemudian sifat yang kedua adalah sifatnya, yaitu slow release ya. Jadi slow release ini kebanyakan pupuk yang bersumber dari bebatuan alam itu sahabatnya. Jadi pupuk dari bebatuan alam itu bisa seperti contohnya dolomit, kemudian TSP seperti itu, kemudian rock fosfat. Dan karena sifatnya ini adalah slow release, maka kita tidak terlampau khawatir dalam menaburkannya sahabat. Jadi kita tabur pada saat agak ada kemarau pun tidak masalah. Namun tetap nantinya itu penyerapan maksimal ketika ada musim hujan. Jadi seperti itu sahabat. Jadi pupuk slow release ini kita tidak terlampau harus berhati-hati seperti pupuk fast release seperti itu sahabat. Walaupun sebaiknya semua pupuk juga kita tebar itu di awal musim penghujan seperti itu sahabat. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tentang jenis pupuk ini sahabat. Kemudian yang kedua, sebelum kita membeli pupuk ini yang harus kita perhatikan adalah kandungan unsur haranya sahabat. Jadi kandungan unsur hara itu sepertinya contohnya seperti ini sahabat. Urea itu kandungannya N, fungsinya untuk daun seperti ya, untuk memperlancar proses fotosintesis, itu kita harus pahami dulu. Kemudian fosfat untuk pembesaran batang, juga menambah jumlah akar yang baru, ini harus kita pahami betul-betul sahabat. Kemudian kalium untuk pembesaran buah dan pembentukan bunga ya, seperti sahabat ya. Itu harus betul-betul kita pahami sahabat ya, agar nantinya ketika kita membeli pupuk ini kita tidak hanya terpaku kepada merek sahabat ya. Kan sekarang banyak itu beredar merek-merek pupuk sahabat, namun yang kita beli itu sahabat adalah kandungan unsur hara yang dibutuhkan bagi tanaman kelapa sawit kita, seperti itu ya sahabat ya. Kemudian yang selanjutnya sahabat, sebelum kita membeli pupuk ini, yang ketiga, kita juga diupayakan untuk mengetahui nama ilmiah pupuknya itu sahabatnya.
Seperti contoh itu sahabat, urea itu kandungannya nitrogen dan kodenya adalah N, seperti itu sahabat ya. Jadi agar kita paham. Kemudian pupuk TSP gitu kan, itu kan kandungannya fosfat, kodenya P2O5, seperti itu contohnya sahabat ya. Kemudian kalau MOP itu kalium, kodenya K2O, seperti itu sahabat ya. Itu harus kita pahami sahabat, agar dalam membeli pupuk ini kita tidak bingung, karena di karung-karungnya itu biasanya hanya tertulis kode-kode seperti itu sahabat. Seperti borat itu B2O3, seperti itu kan sahabat ya. Kalau kita bisa pahami ini sahabat, jadi ketika kita membeli pupuk ini kita tidak dibingungkan dengan merek-merek pupuk, namun yang kita beli adalah unsur hara, kemudian apa kode-kode yang di karungnya itu tertera, seperti itu sahabat, agar nantinya dalam pemilihan pupuk ini kita bisa tepat lagi sahabat gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian sahabat, yang keempat, sebelum kita melakukan pembelian pupuk ini, karena pupuk ini sifatnya adalah sebagai unsur tambahan sahabat ya. Jadi karena sifatnya sebagai unsur tambahan, maka sebelum kita membeli pupuk kita harus cek dulu kondisi tanaman kelapa sawit kita sahabat ya. Seperti ini contohnya sahabat ya. Kalau sahabat cek daunnya ini kuning, katakanlah seperti itu sahabat ya, dan kuningnya itu dengan gosong atau kering, berarti sawit sahabat ini kekurangan urea, seperti sahabat ya. Makanya yang harus sahabat beli adalah pupuk urea, seperti sahabat itu. Makanya kita harus jeli juga melihat pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Juga kalau sahabat melihat buahnya nih kecil-kecil seperti sahabat ya, buah kecil, bunganya kecil, banyak bunga jantan, maka sahabat harus beli pupuk yang mengandung unsur kalium, seperti sahabat ya. Dan unsur kalium ini kita dapati pada pupuk MOP atau KCL, seperti sahabat ya. Dan kalau sahabat lihat pohonnya kecil sebenarnya seperti sahabatnya, sahabat ingin membesarkan pohonnya, sahabat harus memberi pupuk yang mengandung unsur fosfor. Itu adalah pupuknya TSP, rock fosfat atau SP36, seperti itu sahabat ya. Jadi itu tadi yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli pupuk ya sahabat ya. Dan juga kita harus betul-betul jeli sahabat, dengan kondisi saat ini banyak beredar ya pupuk-pupuk yang baru yang mungkin kita belum terlampau jelas apa kandungannya sahabat ya. Jadi kita harus memang selektif, jangan sampai kita terbeli dengan pupuk palsu seperti sahabat ya. Jadi niat kita ingin mencari harga yang lebih murah, malah kita terjebak dengan pupuk yang tidak mempunyai khasiat sama sekali. Oke sahabat, itu tadi, semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin membeli pupuk. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.